Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang sholih dan sholihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga masih tetap sehat dan tentunya masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita meskipun saat ini kita masih belajar dalam keadaan jarak jauh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab 2 yaitu sifat-sifat Allah, wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, apa sih tujuan kita mempelajari thaharah ini? Setelah kita mempelajari sifat-sifat Allah, diharapkan mampu pertama menerima kebenaran sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah. Yang kedua, mampu menjalankan sikap percaya diri sebagai implementasi beriman kepada sifat-sifat wajib, mustahil, dan sifat jaiz Allah. Yang ketiga, mampu menganalisis sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah beserta bukti dalil nakli dan aklinya. Yang keempat, mampu mengomunikasikan sifat-sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah beserta artinya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyaksikan video ini terlebih dahulu, agar nantinya kita menjadi semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Lagu anak Islami. Jangan lupa tekan tombol subscribe. Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam hadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam hadiran muridan aliman hayyan sami'an basyiran mutakalliman. Pastinya sudah semangat ya setelah menyaksikan video tadi. Marilah kita mulai pembelajaran kita tentang sifat-sifat Allah.
Nah, sifat-sifat Allah ini dibagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Sifat wajib merupakan sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Yang kedua, sifat mustahil. Sifat mustahil merupakan kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Yang ketiga, sifat jaiz, yang merupakan kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar tentang sifat wajib Allah. Sifat-sifat Allah dibagi menjadi 20. Kalian bisa mempelajarinya di tabel ya. Sudah lengkap beserta artinya. Sifat wajib Allah dibagi menjadi 4. Yang pertama, sifat nafsiyah, yang merupakan sifat untuk menegaskan adanya Allah, di mana Allah menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Yang kedua, sifat salbiyah, yang merupakan sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Yang ketiga, sifat ma'ani, yang merupakan sifat yang pasti ada pada zat Allah. Sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Yang keempat, sifat maknawiyah, yang merupakan sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin pada sesuatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Telah kita ketahui bahwa sifat-sifat wajib dibagi menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Nah, yang sekarang yang termasuk golongan sifat nafsiyah yaitu wujud. Yang kedua yang termasuk sifat salbiyah yaitu qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. Yang ketiga yang termasuk sifat ma'ani, yang pertama kudrat, yang kedua irodat, ilmu, hayat, sama, basyar, dan kalam. Yang keempat atau yang terakhir yang termasuk sifat maknawiyah yaitu qadiron, muridan, aliman, hayan, samian, basyiron, dan mutakaliman. Berikut penjelasan yang lebih rinci mengenai pembagian sifat-sifat wajib Allah.
Setelah kita mempelajari sifat-sifat wajib Allah, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat mustahil Allah. Nah, sifat mustahil Allah ini juga dibagi menjadi 20. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel ya. Setelah kita mempelajari sifat wajib dan sifat mustahil Allah, yang terakhir kita akan mempelajari tentang sifat jaiz Allah sebagai berikut. Bukti kebenaran atau dalil sifat jaiz bagi Allah yang pertama, kebebasan untuk menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu. Allah berfirman yang artinya, dan Tuhanmu tidak menciptakan apa yang Dia kehendaki dan melihatnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Quran Surat Al-Qasas ayat 68. Nah, ayat di atas menjelaskan bahwa apa yang hendak diciptakan Allah tergantung pada kehendaknya semata. Dia memilih sesuatu sesuai kehendaknya dan tidak ada pihak lain yang dapat mempengaruhi. Makhluk tidak mempunyai wewenang untuk memilih dan tidak dapat menolak kehendak Allah. Jika Allah menghendaki laki-laki, jadilah laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Manusia diberi hak untuk memohon kepadanya. Jika Allah mengabulkan, jadilah apa yang dipinta manusia. Sebaliknya, jika Allah tidak menghendaki, apapun yang diinginkan manusia tidak akan terjadi. Yang kedua, kebebasan untuk mengatur suatu makhluk sesuai yang Dia kehendaki. Kebebasan Allah dalam mengatur semua makhluk telah ditegaskan dalam firman-Nya, yang sekaligus merupakan tuntunan doa bagi kita. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau juga cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebijakan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa semua perjalanan hidup yang dialami manusia ada pada kekuasaan Allah. Naiknya seseorang ke derajat yang lebih tinggi atau turunnya dari derajat yang lebih tinggi ke derajat yang lebih rendah tidak terlepas dari kuasa dan kehendaknya. Manusia hendaknya menyadari sedalam-dalamnya, sehingga tidak mudah sombong saat mendapatkan atau mengalami sesuatu yang lebih daripada orang lain, seperti ilmu, kebahagiaan, harta, dan sebagainya. Sebaliknya, tidak mudah mengalami tekanan batin apabila sesuatu yang mengalami keadaan yang kurang menyenangkan. Suka dan duka, sedih dan gembira adalah bagian dari perjuangan hidup yang harus dihadapi dengan kepasrahan jiwa dan raga kepada Allah yang mengatur segala-galanya.
Pembahasan yang terakhir yaitu ciri-ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah, baik wajib, mustahil, maupun jaiz. Yang pertama, percaya dan yakin akan adanya Allah serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan atau meniadakan Tuhan. Yang kedua, mempercayai bahwa Allah Maha Mencipta alam dan segala isinya adalah Maha Azali, yaitu sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun selain diri Dia sendiri. Yang ketiga, meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti binasa, rusak, mati, dan musnah, kecuali yang zat Allah yang kekal, tidak mengalami perubahan. Yang keempat, percaya bahwa Allah sebagai Maha Pencipta pasti berbeda dengan semua makhluk yang diciptakannya. Dan yang kelima, senantiasa hidup bergantung pada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai sifat-sifat Allah, baik wajib, mustahil, maupun jaiz Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.